Oke, kita lanjutkan bahwa bangsa Aves itu yang paling dominan adalah otak tengah, ya, karena dia harus memiliki apa namanya, indera penglihatan yang tajam, ya, seperti elang gitu ya. Elang itu memiliki penglihatan yang tajam sehingga dia bisa mampu bergerak cepat untuk menangkap mangsanya. Nah, bagian permukaan otak kecil itu terdapat lipatan-lipatan, ya. Lipatan-lipatan ini untuk untuk keseimbangan, ya. Jadi karena burung itu hidupannya itu terbang gitu ya. Ya untuk kegiatan keseimbangan dia diberikan otak berbentuk lipatan-lipatan. Nah, kemudian ada ikan ya. Ikan ini jadi kalau teman-teman suka ikan gitu ya, dibuka otaknya, nah seperti inilah ya. Ya mungkin kalau misalkan ikannya besar ya ukurannya otak pasti akan lebih besar ya. Cuman ya bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan ingin belajar lebih dalam lagi ya, ada nggak sih perbedaan antara ikan laut dalam ya dan ikan istilahnya perairan dangkal? Ya pasti akan ada perbedaan, cuman secara garis besar ya bentuknya seperti ini. Nah, ikan itu memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat juga ya, di atas otak dan susum lanjutannya. Nah, sistem saraf ini banyak ya, memiliki serabut-serabut saraf ya. Ya untuk istilahnya kan dia bergerak ya. Walaupun bergeraknya seperti itu, cuman ya itulah diberikan sistem saraf yang sehingga mereka bisa bergerak, bisa makan, ya, bisa bereproduksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ya mamalia ya. Mamalia atau hewan menyusui. Sebenarnya untuk mamalia dan manusia strukturnya hampir mirip ya, karena manusia juga mamalia. Dia melahirkan ya. Jadi kebanyakan dokter-dokter hewan itu mereka belajar anatomi tubuh manusia ya. Salah satunya pendekatannya dengan hewan mamalia. Seperti kalau misalkan untuk kegiatan vaksin ya, vaksinasi ya, pasti uji cobanya pada kelinci atau pada tikus ya, pada mamalia, jenis mamalia. Karena ya manusia itu ya berbeda, cuman dia memiliki kesamaan ya, kesamaan. Nah, ini reptil ya. Reptil itu indera penciumannya yang tajam. Jadi kalau teman-teman ada ketemu ular ya, misalkan ular itu kan dia lurus ya, pandangannya lurus, sehingga teman-teman kalau misalkan ketemu ular ya teman-teman jalannya zigzag aja gitu ya, kiri kanan, jadi si ular bingung ya, dia ke kiri dulu, terus habis itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, dia ngikutin arah panas kita, jadi susah ya, sehingga ya diharapkan dia bingung dan tidak mengejar kita lagi. Nah, pada bagian otak besar ini ya, otak besar
yaitu lobus olfactorius, ini pusat penciuman ya, jadi penciumannya yang sangat tajam sekali. Jadi kalau dia lapar, ada bau yang amis-amis gitu ya, dia sangat agresif. Nah, si ular itu memiliki indera penglihatan yang kurang tajam, sehingga dia tuh sebenarnya bukan kurang tajam ya, tidak bisa melihat dengan baik ya, jadi pandangannya seperti kabur. Dia bisa melihat tapi kabur. Nah, tapi dia memiliki indera lain, yaitu berupa lidah ya, karena si ular kan suka gilutin lidah itu untuk mengetahui suhu sekitar ya. Kalau suhu sekitarnya panas, nah dia lebih agresif daripada suhu dingin ya. Terus kita ini kan istilahnya manusia ini kan punya kalor. Jadi kalau misalkan ada misalkan ular tiba-tiba hinggap gitu ya, Anda ya mungkin kita refleks atau gimana, cuman ya kita harus berusaha untuk tenang ya, agar tidak si ular itu responsif ya, karena ular responsif pada kalor. Nah, kemudian kita lihat pada sistem invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, susunan sarafnya itu berbeda dengan vertebrata ya. Kalau invertebrata punya saraf yaitu tangga tali. Nah, seperti tangga ya, berundak. Bahkan ada beberapa jenis yang tidak memiliki saraf, misalkan protozoa ya, karena dia hanya satu sel. Jadi pergerakannya dia bergerak secara gerakan sel ya, secara osmosis dan difusi. Nah, yang pertama adalah cacing ya. Cacing itu punya sistem saraf berbentuk tangga tali yang memanjang dari arah kepala sampai ekor. Ya. Jadi sistemnya seperti simpul ya. Dari satu tangga ke tangga yang lainnya, kita bayangin tangga gitu ya. Tapi sebagai contoh pipih ya, seperti cacing pipih planaria itu ada dua ya, yaitu ganglion di belakang dan ganglion yang terdapat di bekas saraf memanjang ya, di bagian ekor, karena dia dia itu kan si planaria itu kan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Nah, jadi diberikan oleh Allah ya sistem saraf yang berbentuk seperti itu ya, sehingga memungkinkan si planaria itu ketika dia terbelah atau belah diri itu bisa regenerasi gitu ya. Nah, bagaimana kalau si cacing tanah itu berbeda karena dia punya sistem tangga tali aja ya. Jadi satu saraf dengan yang lain itu saling terhubung satu sama lain seperti tangga. Tapi kalau